Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ashraf dengan NIM 1020225279 dari kelas SI 4908. Dalam video ini, saya akan berbagi tentang satu hal yang setiap muslim setiap hari lakukan, tetapi kadang kurang kita pahami maknanya, yaitu sholat. Sholat bukan hanya kewajiban seorang muslim, tapi juga cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melatih diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau sholat kita baik, maka sikap kita pun akan juga baik, baik di rumah, di kampus, maupun dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini menjelaskan sholat bukan hanya gerakan dan bacaan, tetapi sebuah proses untuk menahan diri dari hal-hal yang buruk. Ketika seseorang benar-benar menjaga sholatnya, maka ia akan malu untuk berbuat maksiat, berkata kasar, atau menyakiti orang lain, karena hatinya selalu terhubung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin, man aqomaha faqad aqomaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia akan menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menegakkan bahwa sholat adalah fondasi hidup seorang muslim. Kalau fondasinya kokoh, maka seluruh hidupnya pun akan kuat. Sebaliknya, kalau sholatnya sering ditinggalkan atau rusak, maka perilakunya pun akan mudah goyah. Sebagai mahasiswa, sholat melatih kita untuk tepat waktu, disiplin, bertanggung jawab. Contohnya, kita belajar datang tepat waktu ke kelas, menghormati dosen, tidak mencontek saat ujian, dan menjaga kebersihan kampus. Semua itu adalah bentuk nyata dari hasil latihan spiritual yang kita dapat dari sholat. Sholat juga mengajarkan ketenangan dan kesabaran. Dalam setiap gerakan dan bacaan, kita belajar menundukkan ego dan menyerahkan diri kepada Allah. Itulah sebabnya orang yang benar-benar menjaga sholatnya akan tampak dari akhlaknya yang lembut, tenang, dan tidak mudah marah. Ketika sholat menjadi bagian dari hidup, kita bukan hanya menjadi muslim yang taat, tapi juga manusia yang beretika dan berakhlak mulia, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama. Sholat juga mengajarkan pengendalian diri dan kedamaian batin. Dalam setiap ruku dan sujud, kita belajar menundukkan ego, menyadari bahwa kita hanyalah hamba. Dari sinilah muncul sifat rendah hati dan tidak sombong. Allah tidak butuh sholat kita, tapi kitalah yang butuh sholat agar hati ini tetap hidup dan bersih. Kalau hati bersih, maka perilaku pun akan bersih. Makanya orang yang sholatnya baik biasanya jauh dari hal-hal buruk seperti iri, dengki, atau arogan. Teman-teman, sholat bukan hanya kewajiban 5 waktu, tapi juga latihan karakter dan akhlak. Melalui sholat, kita belajar tentang waktu, kesabaran, dan kesadaran diri. Kalau sholat kita benar, maka perilaku kita pun akan mencerminkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Mari kita renungkan, apakah sholat yang kita lakukan sudah membuat kita lebih jujur, lebih sabar, dan lebih peduli pada sesama? Kalau belum, berarti masih ada yang perlu kita perbaiki. Bukan hanya gerakannya, tapi juga hati dan niatnya. Semoga kita menjadi mahasiswa yang bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga kuat dalam iman dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.